Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Sebelum masuk ke pembahasan, disclaimer dulu ya, karena video ini mengandung spoiler untuk yang belum menonton Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Sebaiknya jangan ditonton dulu. Jika bicara terkait film Ant-Man and the Wasp: Quantumania, maka ada beberapa hal menarik untuk dibahas. Salah satunya adalah penampilan Jonathan Majors, dengan beberapa karakter varian Kang yang hadir di sana. Sebelumnya, dia juga hadir di akhir episode series Loki sebagai He Who Remains. Dalam film Ant-Man and the Wasp: Quantumania, dia kembali muncul sebagai villain dan varian lainnya yang ditunjukkan pada dua bagian post-credit yang membuat banyak fans kembali bersemangat untuk menantikan penampilannya di film-film selanjutnya pada fase kelima Marvel Cinematic Universe. Lalu apa saja varian Kang yang hadir di Ant-Man and the Wasp: Quantumania? Berikut pembahasannya. Yang pertama ada Kang the Conqueror. Kang the Conqueror menjadi musuh utama Ant-Man dalam film ini. Dia terjebak di dunia kuantum dan kemudian bertemu dengan Janet Van Dyne. Saat itu dia diasingkan oleh variannya ke dalam dunia kuantum karena memiliki tujuan yang tidak sejalan dengan varian lainnya. Agar berhasil keluar dari dunia kuantum, dia membutuhkan inti energi sebagai sumber kekuatan untuk menghidupkan alat penjelajah waktunya. Setelah mengetahui kejahatan Kang, Janet berusaha mencegahnya untuk keluar dari dunia kuantum. Saat itu, Kang mulai membangun dinasti di dunia kuantum dengan jumlah pasukan yang banyak. Di sana, dia banyak menindas penduduk yang ada di dunia kuantum dan tidak segan membunuh siapa saja yang menentangnya. Dalam film ini, dia berhasil dikalahkan oleh Ant-Man dengan menggunakan inti energi dan Pym particle. Yang kedua, ada Immortus. Immortus pertama kali diperlihatkan oleh Marvel Cinematic Universe pada film Ant-Man and the Wasp: Quantumania di credit scene. Sosok dengan janggut dan kulit biru ini diperkenalkan sebagai seorang pemimpin dari sekian banyak varian Kang yang ada di sana. Dia juga yang menyampaikan kabar kematian Kang the Conqueror dan menyebutkan jika rencana mereka diganggu oleh para pahlawan dari bumi 616. Pada komiknya, Immortus merupakan varian Kang tertua. Dia adalah pengusaha dari sebuah dunia yang disebut Limbo, yang mirip dengan Quantum Realm. Karena tak terikat dengan ruang dan waktu, dia pun sadar jika versi lebih muda dari dirinya sangat berbahaya untuk dirinya sendiri, sehingga Immortus berusaha untuk membuatnya celaka. Namun, segala upaya yang dia lakukan selalu gagal. Immortus memiliki banyak bakat dan kekuatan dibandingkan varian Kang lainnya. Tetapi bisa dibilang varian satu ini lebih berpengetahuan. Para fans komik Marvel tahu jika Timekeepers mengajarkan Immortus banyak hal tentang waktu dan kekuatan kosmik. Immortus juga memberikan versi masa depan dari dirinya, kekuatan dan kemampuan sebagian besar varian Kang. Dia menggunakan kekuatan ini untuk menghapus banyak garis waktu alternatif atas nama Timekeepers, meskipun dia sebenarnya mencoba untuk memantapkan dirinya sebagai penguasa sepanjang masa. Yang ketiga ada Ramatut. Ramatut adalah versi Kang yang tampil dengan busana layaknya raja dari Mesir. Dia merupakan sosok Kang yang kembali ke Mesir kuno untuk menguasai dunia. Ramatut juga merupakan varian dari Kang yang pernah dilawan oleh Fantastic Four serta N. Sabahnur, yaitu mutan kuno terkuat di universe X-Men, yang dikenal sebagai Apocalypse dalam filmnya. Ramatut juga sempat menjadi Easter egg dalam serial Moon Knight dan kini kembali muncul sebagai bawahan dari Immortus di Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Dalam komik Marvel, Ramatut merupakan penguasa Mesir kuno yang pertama kali diperkenalkan pada komik Fantastic Four. Seperti setiap versi dasar Kang, Ramatut tidak memiliki kekuatan super. Dia mengandalkan kejeniusan dan bakatnya terhadap teknologi untuk kembali ke masa lalu dan menetapkan dirinya sebagai Firaun. Salah satu ciri khas teknologinya adalah penunjuk waktu, yang sebenarnya adalah Sphinx dari Mesir kuno. Dia bukan varian Kang yang paling kuat karena dia terdampar di masa lalu tanpa jalan kembali. Kang the Conqueror sebenarnya memulai debutnya di komik pada bulan yang sama dengan Ramatut pada September 1963.
Mereka kemudian akan kembali menjadi varian satu sama lain dalam busur cerita The Celestial Madonna dalam komik Avengers dari tahun 1974. Yang keempat ada Scarlet Centurion. Meski ditampilkan tidak terlalu mirip dengan versi komiknya dan tidak berwarna merah, namun diyakini jika sosok Kang yang muncul pada kredit scene Ant-Man and the Wasp: Quantumania, salah satunya adalah Scarlet Centurion. Bentuk zirah yang dikenakan sangat mirip dengan karakter yang memiliki sebuah senjata untuk menghipnotis lawan-lawannya itu. Scarlet Centurion digambarkan dalam komik sebagai salah satu sosok yang sempat berusaha menguasai dunia dengan menggunakan Avengers sebagai bawahannya. Kang mengadopsi identitas baru untuk waktu yang singkat setelah bertemu Dr. Doom di Fantastic Four Annual. Dia menjadi Scarlet Centurion dan membuat satu set baju zirah yang kuat dengan campur tangan Dr. Doom. Kekuatannya sebagian besar masih didasarkan pada teknologi masa depan yang dia miliki. Jadi tidak terlalu berbeda dalam hal kemampuan dari varian Kang lainnya. Baju yang dia buat kemudian digunakan untuk melawan Avengers di Avengers Annual pada tahun 1968. Kang akan kembali ke persona ini beberapa dekade kemudian, dan akhirnya akan diambil oleh varian lainnya yaitu Marcus. Yang kelima adalah Victor Timely. Salah satu varian Kang yang cukup menarik dan hadir di Ant-Man and the Wasp: Quantumania adalah Victor Timely. Berbeda dengan varian lainnya, Victor adalah seorang manusia yang menjadi wali kota dari Timely dan menemukan konsep perjalanan waktu hingga membuatnya menguasai perusahaan robotik yang sangat besar. Saat Victor Timely pertama kali diperlihatkan di Ant-Man and the Wasp: Quantumania pada kredit scene kedua, dia sedang melakukan presentasi di depan orang banyak dan membahas tentang kekuatan sebuah waktu. Di sana juga ada Loki dan Mobius yang sedang memperhatikan presentasi itu. Banyak fans Marvel menyebutkan sosok Victor Timely akan memegang peranan penting dalam perkembangan film Marvel Cinematic Universe selanjutnya. Dilansir dari Deadline, disebutkan Kang selalu membuat varian dirinya setiap kali melakukan perjalanan waktu. Victor sendiri muncul saat Kang melakukan perjalanan waktu ke kota Timely di Wisconsin pada era 1900 awal. Setelah bertarung habis-habisan dengan Avengers, Kang pun memutuskan untuk menetap sebentar di sana dan datanglah Victor Timely pada tahun 1903. Para Avengers dan mutan pun mencoba untuk mencarinya namun tak berhasil. Victor Timely pun mencoba bersembunyi dan melakukan serangkaian penelitian dari teknologi baru miliknya. Demi kelancaran misinya itu, dia mendaftar menjadi wali kota di sana sekaligus pengusaha. Nama Timely Industries pun dipilihnya untuk perusahaan berbasis teknologi robotik miliknya, yang di kemudian hari menjadi salah satu peralatan yang digunakan oleh para pahlawan super seperti The Fantastic Four, lengan prostetik Misty Knight, dan cyborg Deathlock. Cukup ironi memang, mengingat ternyata senjata itu malah digunakan untuk melawan varian Kang lainnya. Bahkan saat Victor tiada, dia akan digantikan dengan Victor Timely Jr. yang juga adalah varian Kang. Itulah varian Kang yang telah diperlihatkan oleh Marvel Cinematic Universe sejauh ini. Mungkin untuk kedepannya akan ada banyak varian Kang yang juga menjadi superhero seperti pada komiknya.